Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat SBOD dimanapun berada, seperti biasa saya kembali hadir untuk menyapa seluruh sahabat SBOD dimanapun berada dengan informasi-informasi yang sangat bermanfaat, informasi yang insya Allah akan menambah wawasan dan keilmuan kita, serta informasi yang insya Allah akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat SBU dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya mengajak sahabat SBU untuk berbincang atau berbicara tentang kata yang sangat populer selama bulan Ramadan, yaitu imsak. Tepatnya kita akan membahas tentang asal-usul kata imsak. Sahabat SBU dimanapun berada, imsak adalah kata yang sangat tidak asing bagi kita, umat Islam khususnya yang ada di Indonesia. Imsak sendiri merupakan jeda antara waktu sahur dan masuknya azan subuh dengan tenggang waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Dan ada kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita bahwa ketika mereka mendengar imsak, kebanyakan orang akan berhenti dan minum. Mereka akan berhenti sahur karena sudah mendengar seruan kata imsak. Imsak sendiri adalah istilah yang sangat populer di Indonesia, dan menurut beberapa mereka yang tinggal di luar negeri, kata imsak ini tidak ada. Jadi imsak itu hanya ada di Indonesia. Kemudian imsak sendiri sebenarnya itu adalah ijtihad dari para ulama dan memiliki hukum yang kuat dan tidak melenceng dari Al-Quran dan hadis. Kemudian imsak sendiri artinya menahan diri hingga waktu sahur tiba. Sahabat SBU dimanapun berada, imsak itu sebenarnya hanya jeda untuk mengingatkan umat Islam yang masih sahur agar mensegerakan sahurnya karena waktu subuh akan segera tiba. Jadi pada saat imsak itu, apakah kita tidak boleh makan atau masih boleh melanjutkan makan? Jawabannya, kita masih diperbolehkan makan dan minum selagi belum memasuki waktu subuh. Jadi pelaksanaan puasa itu dihitung ketika fajar terbit atau azan subuh dikumandangkan hingga adzan maghrib. Jadi ketika imsak atau 10 menit sebelum adzan subuh dikumandangkan, kita masih diperbolehkan untuk makan dan minum. Ini ada kebiasaan yang berbeda di masyarakat kita. Ketika mereka imsak, biasanya mereka berhenti makan dan minum. Yang benar itu insya Allah adalah masih diperbolehkan makan dan minum selama belum memasuki waktu subuh. Kemudian jika kita runut ke belakang, di zaman Rasulullah SAW ini ada hadis riwayat Bukhari dari Zaid bin Sabit berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian melaksanakan sholat subuh. Maka saya, Anas bertanya, berapa kira-kira jarak keduanya? Jarak keduanya sekitar 50 ayat. Sahabat SBU dimanapun berada, dari hadis itu dapat dijelaskan bahwa kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabat biasanya mengakhirkan sahur kira-kira sekitar 50 ayat sebelum pelaksanaan sholat subuh. Para ulama itu berijtihad menafsirkan kira-kira 50 ayat itu panjangnya sekitar 10 menit. Oleh karena itu ulama di Indonesia kemudian menetapkan istilah imsak yang berarti istilah imsak yang waktunya sekitar 10 menit sebelum terbit fajar atau pelaksanaan sholat subuh. Jadi pada dasarnya sekali lagi saya sampaikan, ketika waktu imsak tiba, kita masih diperbolehkan makan dan minum hingga azan subuh dikumandangkan. Saya rasa untuk saat ini insya Allah cukup ya. Mudah-mudahan para sahabat SBO dimanapun berada paham dengan kata imsak bahwa kita masih diperbolehkan makan dan minum. Tetapi jikapun kita sudah menyelesaikan makan dan minum kita pada saat imsak, insya Allah itu akan lebih baik, sehingga kita punya waktu sekitar 10 menit untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Misalnya mau sholat subuh berjamaah, kita masih bisa ke kamar mandi ataupun kita wudhu. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan akan menambah wawasan dan keilmuan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.